Pro kontra terkait Undang-Undang KPK masih terus terjadi. Sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan ke MK terkait Undang-Undang baru ini. Namun pemerintah dan DPR berdalih jika Undang-Undang KPK ini justru menguatkan KPK. Benarkah demikian? Eko Frima Andani akan mengulasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan Eko. Ya, benar sekali Zakia. Baru saja disahkan oleh DPR RI, Undang-Undang KPK sudah langsung digugat oleh sejumlah masyarakat. Mereka yang menggugat menilai undang-undang yang diresmikan ini melemahkan dan membatasi KPK. Sementara pemerintah dan DPR RI menilai Undang-Undang KPK menguatkan KPK. Lalu bagaimana fakta sebenarnya? Mari kita cek faktanya. Ya, setidaknya ada 18 orang mahasiswa dari berbagai macam universitas melakukan atau melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang KPK yang baru diresmikan ini. Antara lain ada 2 poin gugatan yang disampaikan. Yang pertama, partisipasi atau proses pembentukan undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Di mana di sini mahasiswa menilai jika Undang-Undang KPK tidak memuat prinsip dasar peraturan undang-undang yang mengatur keterbukaan keputusan revisi juga diambil tiba-tiba serta pembahasan dilakukan tertutup dalam waktu yang sangat terbatas. Begitu juga dengan pengambilan keputusan di DPR, mahasiswa juga mempersoalkan kehadiran anggota dewan yang tidak korum, yakni hanya mencapai 80 anggota DPR yang hadir jika dalam hitung manual dari total jumlah keseluruhan 560 anggota dewan. Meskipun ketua pimpinan sidang waktu itu Fahri Hamzah menyebut ada 289 yang hadir dan dinilai hal itu sudah korum. Poin yang kedua yang dipersoalkan oleh mahasiswa adalah mempersoalkan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang KPK. Mahasiswa menilai dalam undang-undang ini sejumlah syarat pimpinan KPK antara lain tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK. Mahasiswa menilai juga tidak ada mekanisme hukum yang jelas jika ada pelanggaran terhadap syarat-syarat yang diatur dalam pasal ini. Belum lagi pimpinan KPK terpilih juga Firly Bahuri yang diketahui menuai pro dan kontra di tengah masyarakat usai adanya dugaan pelanggaran kode etik. Meskipun hal ini sebenarnya sudah dibantah dan juga dibahas dalam panitia seleksi KPK dan juga di DPR sendiri. Tapi mahasiswa sendiri meminta hal ini dibuktikan. Selain itu juga ke Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang KPK juga digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN terkait surat keputusan Presiden yang hanya menunjuk menteri tanpa melibatkan KPK dalam membahas revisi Undang-Undang KPK oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusional atau Pusako Fakultas Hukum Unan Padang, Ferry Amsari. Nah, kita melihat juga dalam Undang-Undang KPK ini Indonesia Corruption Watch atau ICW juga berencana akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait putusan Undang-Undang KPK. Beberapa poin yang menjadi sorotan ICW di sini antara lain seperti berikut. Yang pertama adalah Dewan Pengawas dianggap tidak diperlukan, di mana ICW sendiri menilai pembentukan Dewan Pengawas tidak diperlukan karena pengawas di KPK ini sudah berjalan baik selama ini, baik di internal dan juga di eksternal KPK. KPK telah memiliki kedeputian pengawas internal dan juga pengaduan masyarakat. Salah satu yang pernah terkena sanksi dari Dewan Pengawas ini yakni Abraham Samad dan juga Saud Situmorang. Begitu juga halnya dengan penindakan KPK sudah diawasi setiap saat, baik oleh masyarakat, DPR, institusi kekuasaan, kehakiman. Dan ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, fungsi kontrol dapat dilakukan dalam pra-peradilan. Kemudian poin kedua yang diberi catatan oleh ICW sendiri adalah surat keputusan penghentian penyidikan SP3. Ini adalah yang juga menjadi pro kontra, di mana isu kewenangan penertiban surat perintah penghentian penyidikan SP3 ini jika penanganan perkara tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun juga menjadi salah satu hal yang krusial. Dikarenakan banyak kasus-kasus besar yang sudah ditangani saat ini, jika melewati batas 2 tahun maka kasus itu bisa saja di SP3 atau dihentikan. Di mana sebenarnya ICW sendiri menilai pada pasal 40 Undang-Undang KPK yang melarang menerbitkan SP3 dan bertujuan agar KPK tetap selektif dalam mengkonstruksikan sebuah perkara agar nantinya dapat terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan. Kemudian, poin lain yang juga menjadi catatan ICW adalah
penyadapan harus izin Dewan Pengawas. Di sini memang ICW juga menilai selama ini KPK dapat melakukan penyadapan tanpa izin dari pihak manapun. Dan faktanya hasil sadapan KPK pun juga menjadi bukti penting di muka persidangan untuk menindak pelaku korupsi. Dan selain itu juga banyak tudingan yang menyebutkan bahwa penyadapan KPK melanggar hak asasi manusia. Padahal menurut ICW sendiri pada putusan MK pernah menyebutkan bahwa penyadapan KPK tergolong sebagai lawful interception atau juga ini sebagai bentuk langkah untuk mengantisipasi agar tindak korupsi tidak terjadi. Kemudian juga poin yang juga menjadi poin yang disorot oleh ICW adalah KPK tidak lagi sebagai lembaga independen. Di mana ICW menilai perubahan ini terjadi pada pasal 3 Undang-Undang KPK. Jika sebelumnya ditegaskan bahwa KPK adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan juga bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun kali ini justru menjadi KPK adalah sebuah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini juga dianggap ICW kontradiksi, namun pemerintah sendiri dan DPR sepakat jika ini tidak akan membatasi ruang gerak KPK dan membantah tudingan dari ICW ini. Bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri? Nah, poin-poin revisi Undang-Undang KPK ini sendiri atau yang sudah menjadi Undang-Undang KPK saat ini dianggap oleh pemerintah sebagai salah satu untuk menguatkan KPK. Pemerintah dan DPR sepakat jika KPK ini adalah sebuah lembaga anti korupsi yang harus dipertahankan. Di mana pada poin di sini adalah kedudukan lembaga KPK. Salah satu poin revisinya adalah Menkumham Yasona Lawli menilai dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan penegasan status kelembagaan KPK dalam undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan visi misi dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini juga sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, sehingga independensi dari KPK sendiri tetap ada, namun juga penguatan dari sistem dan kedudukan lembaga KPK juga dijelaskan dalam undang-undang ini. Yang poin kedua adalah penghentian penyidikan dan penuntutan. Ini juga poin penting yang juga menjadi sorotan dari ICW. Namun pemerintah beralasan penghentian bisa dilakukan apabila proses penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama lebih 2 tahun. Ini sebenarnya lebih lama dari usulan DPR RI, yakni hanya 1 tahun. Aturan baru ini mengubah pasal 40 Undang-Undang KPK yang versi lama, di mana mantan Ketua MK Mahfud MD juga menilai seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebenarnya tak semestinya menjandang status tersangka seumur hidup. Inilah pentingnya kenapa harus ada revisi dari undang-undang ini. Apalagi tidak ada bukti kuat beberapa contoh seperti sebut saja mantan Rektor Universitas Erlangga ada Fasihul Lisan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016. Dan juga ada Erjelino mantan Dirut PT Pelindo II yang juga sudah ditetapkan tersangka sejak tahun 2016 lalu. Namun saat ini putusannya pun belum ingkrah atau masih menyandang status tersangka. Hal ini juga dianggap juga melanggar hak asasi manusia yang lainnya. Kemudian juga aturan penyadapan. Ini yang juga dibantah oleh pemerintah, di mana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur penyadapan bisa dilaksanakan setelah izin dari Dewan Pengawas KPK. Tujuannya, izin penyadapan diberikan setelah pimpinan KPK mengajukan surat secara tertulis. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis paling lama 1 kali 24 jam setelah permintaan diajukan. Dan proses penyadapan pun dibatasi paling lama 6 bulan. Dan Menkumham Yasona Lawli pun juga menegaskan jika hasil penyadapan ini juga bersifat rahasia dan untuk kepentingan peradilan dan terkait perkara korupsi, sehingga tidak ada akan membatasi ruang gerak KPK dan juga tidak akan bocor jika akan dilakukan penyadapan karena Dewan Pengawas sendiri juga berada di internal KPK. Kemudian juga pegawai KPK berstatus ASN. Ini juga Yasona juga menjelaskan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur bahwa pegawai KPK akan nantinya merupakan anggota KOP profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, kita juga melihat sejumlah lembaga juga menggunakan Dewan Pengawas. Benarkah Dewan Pengawas ini melemahkan KPK? Nah, pemerintah juga menanggapi hal ini, di mana Menko Polhukam
Wiranto juga menegaskan jika tidak benar kalau Dewan Pengawas akan melemahkan. Begini pernyataannya, di sini orang keliru, KPK itu dilemahkan, ada pengawasnya. Padahal dengan pengawas itu sebenarnya justru legitimasinya bisa lebih dijamin. Ini pernyataan dari Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan bahwa penyadapan harus dilakukan KPK atas izin Dewan Pengawas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini juga diperlukan demi menjaga akuntabilitas dalam melakukan penyadapan. Dan kita juga melihat sejumlah lembaga lain yang memiliki Dewan Pengawas. Sebut saja adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini menyoroti lebih kepada penyelenggaraan pemilu, KPU di sini dan Bawaslu juga diawasi oleh DKPP. Begitu juga Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Ini juga mengawasi bagaimana kinerja dan juga sepak terjang dari MK sendiri. Hal lain adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ini juga untuk DPR RI sendiri diawasi oleh MKD DPR RI. Begitu juga Komisi Kepolisian Nasional Indonesia atau Kompolnas mengawasi kinerja dari Kompolnas sendiri. Kemudian juga Komisi Kejaksaan Republik Indonesia juga mengawasi kinerja kejaksaan. Jadi sebenarnya hadirnya Dewan Pengawas ini diakui pemerintah tidak akan membuat matahari kembar di KPK, melainkan akan memperkuat posisi KPK dan juga sebagai penyeimbang nantinya. Dan bagaimanapun kriteria Dewan Pengawas ini nantinya akan diputuskan oleh Presiden dan nantinya juga kita publik bisa melihat bersama-sama. Benarkah Dewan Pengawas ini disusupi atau benar-benar bersih untuk mengawasi KPK? Kembali ke Anda, Zakia. Baik, Eko Frima Andani, terima kasih atas pemaparan Anda.